Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad utusan Allah. Salam kenal Pak Dharma. Pak Dharma. Iya, saya kasih ke Ibu Dharma aja ya, Ibu Dharma aja sama-sama perempuan. Silakan. Jika nanti Iya, Mbak. kalau orang tua tahu, terus aku gimana? Ya oke. Gini Mbak ya. Saya mau tanya, Mbak udah menikah apa belum? Belum ya? Belum menikah? Belum. Saya tanya dulu dong Mbak. Mbak udah yakin nggak dengan agama Islam ini? Saya tanya dulu. Saya bingung. Bingungnya di mana? Makanya tadi kan ditanya tadi sama Ustadz Alwan, sama Bang Nandar, masih bingungnya di mana? Apa yang mau dipertanyakan? Tanya aja dulu gitu loh. Kita kan gak ada paksaan nih, kita kan hanya ngasih tahu gitu loh. Seperti ini loh, seperti ini. Nanti kan keputusannya di Mbak juga gitu loh. Apa sih yang mau ditanya lagi gitu? Kan masih ada Ustadz Alwan nih sama Bang Nandar yang mau menjelaskan gitu Mbak. Ya udah. Saya terima. Sudah terima Islam Mbak? Ya, Mbak udah terima dengan Islam? Iya. Alhamdulillah. Masya Allah. Maksudnya ada paksaan nggak Mbak dari pihak-pihak lain gitu Mbak? Saya kan mau tanya dulu Mbak gitu. Tidak ada, di sini nggak ada siapa-siapa. Oh gitu, oke. Berarti sekarang yang Mbak takutkan adalah ketika orang tua Mbak tahu gitu ya? Iya. Oh berarti orang tua belum tahu ya Mbak ya? Iya. Ya oke. Bisa saya sedikit cerita Mbak? Pengalaman saya sama seperti Mbak. Saya juga awalnya takut kalau yang agama yang saya pilih sekarang ini itu adalah agama yang salah. Awalnya seperti itu Mbak, takut. Yang kedua, saya takut melangkah ketika saya meninggalkan orang tua saya. Karena pun ketika saya masuk Islam, Mbak, saya juga dibuang dari keluarga Mbak. Nah, ini saya mau nangis nih, saya dibuang dari keluarga. Saya nggak dianggap anak, bertahun-tahun sampai 10 tahun saya nggak dianggap anak. Dikeluarkan dari Iya, dengar Mbak. Dikeluarkan dari kakak, tapi saya mikirnya gini, Mbak. Saya mikirnya gini. Ini kan ujian dari Allah gitu loh. Ujian dari Allah ini kita terimanya cuma di dunia, Mbak. Gitu. Nanti kan kita kan cuma perlu rahmatnya Allah.
rahmatnya Allah itu kita terima nanti sampai akhirat, Mbak. Yang kita usahakan sekarang ini selama kita masih hidup di dunia ini, Mbak, kita itu tetap jalan di agamanya Allah, kita tetap sholat minta sama Allah. Nanti Mbak, Allah sendiri yang bukakan hati orang tua Mbak, sama seperti saya. Alhamdulillah sekarang sudah, Mbak. Awalnya memang seperti itu bukannya orang tua nggak suka ya lihat kita, bukannya mereka benci, bukan Mbak, itu tanda mereka sayang gitu kan. Di mana anak yang udah dididik dia, yang dikandung dia, berpindah agama dari agama dia, seperti itu. Dia bukan benci Mbak, kita tunjukkan aja akhlak baik kita tunjukkan kita tetap sayang sama orang tua kita Mbak. Itu awalnya aja, percaya Mbak sama saya, Allah tuh kan maha tahu, Allah itu maha kuasa, Allah tuh maha penyayang Mbak. Nanti dia akan tuntun hati orang tua Mbak gitu loh. Nggak usah takut Mbak gitu, mintanya sama Allah gitu Mbak. Saya juga seperti itu dulu, alhamdulillah sekarang Mbak saya nggak menyesal sedikit pun Mbak meninggalkan agama saya yang kemarin. Saya insya Allah nggak menyesal dan saya nggak salah pilih gitu Mbak. Nggak usah takut gitu, percaya Allah tuh maha besar gitu Mbak. Iya. Saya sampai nangis nih ingat saya dulu seperti Mbak ini gitu loh. Insyaallah. Iya, kau gitu. Iya Mbak, percaya ya. Aku mau dibimbing aja. Mau dibimbing. Iya, begini. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa yang yakin, ya, menggantungkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Mungkin tidak sekarang, mungkin tidak besok, mungkin tidak bulan depan, mungkin tidak tahun depan, tapi yakinlah bahwasanya pasti jalan keluar itu ada. Yang paling pertama dulu kita harus berbahagia bahwa Allah Subhanahu wa taala membukakan kita pintu hidayah. Tidak semua orang. Tidak semua orang yang punya punya keterpanggilan seperti ini. Banyak itu yang lebih menutup hati, lebih banyak yang seperti itu malah. Itu dulu kita syukuri. Yang pertama itu satu. Yang kedua, ketika hidayah itu datang dijemput. Karena hidayah itu tidak datang setiap saat. Ya, hidayah itu selalu datangnya itu di saat-saat yang sulit bahkan. Makanya dijemput. Lalu bertawakal kepada Allah. Kalau kekhawatiran itu mungkin kalau tidak bisa disampaikan ke orang tua sekarang, ya disembunyikan aja dulu. Nanti tinggal cari waktu yang tepat. Dan lagi pula ya, ketika kita pindah ke agama Islam ini menganjurkan kita untuk tidak membeda-bedakan orang tua kita. Mau dia muslim, mau dia non-muslim, tetap harus dihormati yang sama. Tetap tidak boleh kita berkata-kata kasar kepada mereka, tidak boleh menghardik mereka. Jangankan menghardik, mengangkat suara aja nggak boleh. Nggak boleh. Ya, kita harus lebih memilih banyak diam. Jadi memang butuh waktu deh ya, butuh waktu untuk mereka pasti bisa menerima. Tapi jangan digadaikan kebenaran itu dengan ketakutan yang kepada orang tua, jangan. Begitu sudah yakin Islam itu agama yang hak, agama yang benar, bismillah. Ya, sudah itu cari cara yang kira-kira mungkin nanti kapan baru tapi saya yakin insya Allah nanti ada jalan. Seperti yang dialami Mbak Derma itu kan, alhamdulillah beliau akhirnya meskipun penantiannya lama ya, 10 tahun, Masya Allah. Masya Allah itu 10 tahun dan akhirnya ada juga akhirnya jalan. Jadi jangan dulu dirisaukan yang seperti itu, jangan dikesampingkan aja dulu. Insya Allah ada jalannya nanti. Begitu. Karena gini Ustadz ya, semua orang pasti mati ya Ustadz, tapi kan gak semua orang bisa mati dalam keadaan muslim gitu kan. Jadi di saat hidayah itu ada, tolong dong jemput Mbak gitu, karena sampai sekarang pun saya masih nunggu jawaban atas doa-doa saya Mbak untuk kedua orang tua saya. Jadi ketika hidayah itu dikasih Allah untuk Mbak nggak mau ambil, saya jadi protes sih nanti sama Allah. Ya Allah, kenapa hidayah yang dikasih sama Mbak Lisa? Padahal Mbak Lisa nggak mau nerima gitu loh. Kenapa nggak sama orang tua saya gitu Mbak? Gitu maksud saya, jangan disia-siakan Mbak, karena hidayah itu dari Allah, bukan dari kami, bukan dari umat muslim, bukan. Kami hanya menyampaikan aja gitu loh.
hidayahnya cuma dari Allah Mbak gitu. Masya Allah. Boleh. Silakan. Mau dibimbing sama siapa? Sama Ustadz Alwan, ada Ustadz Alif. Sama Ustadz Alif saja saya sudah penasaran. Kalau memang Mana siap aja deh. dibimbing, Masya Ya, Allah. silakan Ustadz Alif. pertama saya pastikan dulu ya Silakan. sebelum Silakan, Ustadz disadatkan sama Ustadz Alif. Jadi Ustadzku pada aja hari lanjut. ini enggak apa-apa Ustadz Alif. Fadhal. Biar kita nanti bagian kasih nasihat mungkin. Insyaallah pada hari ini Selasa 7 Februari kita akan mengadakan pensyahadatan lagi insyaallah, menyambut saudari kita yang baru, saudari kita se-Islam. Dan ini insyaallah resmi, saya mewakili Makassar Mu'allaf Center Indonesia akan menindaklanjuti dengan surat pensyahadatan. Jadi itu bisa dipakai nanti untuk kepengurusan ya. Jadi sebagai bukti bahwa pernah bersyahadat. Cuman yang saya sampaikan dan saya ingin tanyakan ke Dek Lisa, apakah masuk Islam ini dipaksa oleh orang tertentu atau punya motivasi tertentu atau betul-betul datang dari keinginan pribadi tanpa paksaan? Silakan dijawab dulu. Tidak ada paksaan. Cuman saya bingung aja sama Tidak ada Ya. Orang tua bingung ya, wajar ini masih. Berarti yang berat ini orang tua ya. Tapi insya Allah nanti. Silakan Ustadz Alwan. tapi ya Iya, kemudian hari ini siap bersyahadat, artinya bahwa agama ini tidak untuk dijadikan bahan mainan ya. Begitu kita sudah memeluk Islam, pegang itu erat-erat karena hidayah itu mahal ya. Bahkan Nabi SAW pun tidak bisa memberikan hidayah kepada yang beliau cintai atau beliau sangai. Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau cintai. Saya pikir cukup dulu untuk legitas awal. Ya, silakan Ustadz Alif langsung dibimbing Dek Lisanya. Fadhal. Masya Allah. Masya Allah. Ustadi, aku merasa lancang ini kalau saya yang bimbing. Kenapa nggak Ustadz aja? Bismillah, nggak apa-apa. Fadhal. Ya bolehlah Ustadz Alif boleh, Ustadz Alwan boleh. Asal jangan evangelis saja. Sama aja. Iya benar Ustaz. Oke. Aduh, baik ya. Masya Silakan. Allah. Sebenarnya di satu sisi ini sebuah penghormatan dari para guru ya untuk mendampingi dan menorehkan sejarah, membimbing Mbak Lisa ya, Mbak Lisa Maria untuk menjadi seorang mu'alafah ya, seorang wanita yang dilembutkan hatinya menerima kebenaran Islam. Baik, mungkin paling tidak mbaknya sudah paham ya. Kami hanya menuntun saja sebagai persaksian bahwa engkau menjadi seorang wanita muslimah ya. ya. Oke, baik, ikuti ya nanti kalimat ini. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Asyhadu alla Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammad Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Oke. Aku bersaksi bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi
Ya. Bahwasannya Muhammad utusan Allah. Utusan Allah. Sah ya? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Saudaraku Masya Ustadz nih. Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Iya, iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya, alhamdulillah. Yang dibawa juga saksi ya? Iya. Sah ya, Saksi yang yang bawa ya 400. saksi ya. 460. 400, hampir 450. Tolong bimbingannya. Ya. Masya Allah, langsung disambut suara adzan. Allahu Akbar, Masya Allahu Allah. Akbar, Allahu Akbar. Aku langsung merinding ini. Masya Allah. Masya Allah. Insya Allah Mbak, ketika Anda sudah benar-benar tulus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu disaksikan juga oleh orang-orang saudara kita di sini. Dan ini bagian juga dari syiar ya, bagaimana syiar Islam. Artinya Mbak itu di satu sisi insya Allah diputihkan semua ya dosa-dosa yang telah lalu. Anda menjadi putih kembali. Momen yang tepat di sini. Juga Anda menjadikan sebagai orang Dan yang satu lagi. ya Tolong. siap. Tolong gantikan namaku. Oke. Siap. Insya Allah nanti dibimbing ya. Nanti ditanya mau nama apa nanti. Iya. Lanjutin Ustaz Alif. Fadhal. Ustaz Alif, silahkan, Ustaz. Ustaz Alif. Ya, ada sebentar aku noise. Masya Allah. Ya. Gimana? Mau maksudnya untuk langsung diganti nama ya? Boleh diganti nama sarannya gitu, namanya apa? Boleh sarannya apa? Oh. Namanya apa? Nanti habis itu mungkin dilanjutkan kita nasihat dulu sedikit agama ya. Maria. Mariam juga iya. bagus tuh Mariam. Iya, Mariam Ditanya. bagus. Nanti Ditanya aja istilahnya dulu. Khairun Nisa juga bagus, nanti digabung juga Mungkin- bagus. Kaidah yang Mungkin tepatnya dia nanti Ustaz Alwan tafadhol. Mungkin punya nama sendiri mungkin. Ada pilihan nama sendiri mungkin. Nama yang disuka. Sebelumnya Mbak Lisa ada nama sendiri yang sudah dipilih? Enggak ada. Berarti Nggak mintanya ada. dari Nggak kita Ustadz Alif. Ya mungkin ini Mbak Derma nih, perempuan nih. Ini kan sudah ada nama Lisa Maria ya. Maria ini kan Mariam. Ya terserah sih Iya, itu. coba. Iya, Mbak coba Mbak Derma nih usulannya gimana nih? Ya, saya usulnya sih supaya jangan terlalu jauh lari dari namanya ya Ustadz ya. Kalau apa Siti Mariam aja sih kayaknya. Supaya jangan terlalu jauh dari nama aslinya gitu. Siti Mariam. kita cuman kasih ini dulu nama Saran, ya? usul, nanti yang dipilih yang mana ya sarannya. Mungkin dari Ustadz, dari Bang Evangelis dulu, Evangelis apa Kalau kira-kira dari saya Evangelis? sih, kalau nama itu kan namanya enggak, ini kan namanya bukan nama Kristen ya. Lisa ya kayaknya nggak ada unsur-unsur kekristenan. Ya Lisa Mariam aja, jadi gantiin aja Maria jadi Mariam gitu. Kalau dari saya gitu. Iya. Lisa Mariam gitu aja. Iya kan? Iya benar. Iya, nggak Kalau terlalu dari saya jauh itu. larinya ya. Iya, pakai ini aja, ditambahin M aja kan Maryam. Nah, Maryam kan di dalam Islam diakui sebagai wanita yang suci ya. Terserah sih, ya, itu saran dari saya. Ustadz Alwan boleh, mungkin Mbak Derma, Ustadz Alif. Ini GGWP siapa ya? Halo, selamat siang Ya, Bang Ustadz Nambar. Alif. Muslim Oke, apa sebentar Kristen? ya, sebentar Pak. Saya Kristen, Ya, Pak. itu Kristen mungkin. Oke. Sebentar Oh, Pak mau ya. sadar Pak. juga. WP sebentar ya. Iya. Iya, ya. sebentar. Ya itu Pak Alif dulu, Pak Alif silakan. Nama dari usul apa dari Ustadz namanya? Alif apa? Nama. Ustadz Alif. Ya, oke, kedengaran ya. Itu Kedengaran. bahwa ketika ada yang mau dirubah tadi seperti itu bagus. Ketika misalnya perlu ada tambahan Khairun Nisa itu juga bagus. Jadi ketika Maryam adalah nama Khairun Maryam Nisa. itu Khairun Nisa itu wanita terbaik juga gitu artinya nanti Ya. jadi disebut Khairun Nisa gitu. Iya.
Ya. kayak gitu. Kalau Boleh. kalau Ibu Dharma tadi apa? Jadi tadi Kalau Khairunisa ya tambahan. Kalau Ibu Dharma apa? Siti Tadi Mariam tadi Ustadz, Siti Mariam. Siti Mariam. Siti Mariam ya. Ya, Kalau ya. kalau saya mungkin Marianya diganti Fitria aja karena fitrah ya kembali kepada pada asal lah. Mungkin kalau dari saya jadi Lisa Fitria. Masya Allah. Silakan mungkin Boleh, boleh. Mas mungkin Dek Lisa ada pilihan sendiri silakan atau di antara nama-nama yang kami usulkan juga silakan. Nah, di bawah juga Yang banyak nih mana yang aja usul yang silakan. mana Ada aja di bawah juga yang itu. bagus. Ada Yang mana aja yang dah mana? yang bagusnya. Yang mana aja yang bagusnya. Ini bagus semua ini. Pilih aja coba apakah Lisa Fitria, Terserah Mbak aja, terserah Mbak apakah aja. Siti Mariam, terserah Mbak aja pilih satu aja yang mana terus. Lisa Mariam Karena ini kan aja. Oh ya, Lisa Mariam ya. Iya. Iya. Oke. Sudah. Iya, Ustaz Alif, insyaallah. Sudah dapat namanya Lisa Mariam, insyaallah. Ya Posisi nanti di mana? insyaallah itu Ya. nanti dicatat di apa? Di Sertifikat. surat keterangan mu'alaf nanti saya buatkan, insyaallah. Iya. Mumpung momennya belum terlewat, mungkin saya ada harapan begini, Mbak Lisa kan saya tadi juga belum menanyakan bahwa agama sebelumnya mungkin kurang lebih ya yang penganut itu ya sebelah Saya itu. Katolik. kurang ini juga apa Oke. kurang baca Baik. Alkitab juga dulu enggak Siap. begitu. Yang mau saya Masih tekankan bekerja adalah aja. untuk kedua orang tua masih berkeyakinan yang lama itu seperti Mbak Lisa ya. Iya. Ini momen yang tepat ya ketika mbaknya dalam masa fitri ini ya, masa kebersihan dan kesucian. Silahkan ucapkan doa pengharapan karena Mbak insya Allah yang lebih dekat untuk makbul atau diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kami hanya bantu mengaminkan. Kami bantu mengaminkan karena doanya seorang mu'alaf insya Allah lebih dekat untuk diijabah. Belum lagi juga didoakan oleh saudara-saudara kita di bawah, dan insya Allah kalimat syahadat ini juga disaksikan oleh para malaikat, sehingga lebih mudah pengharapan mbaknya untuk menjadi sebuah harapan dari kedua orang tua mengikuti jejaknya Mbak Lisa. Mungkin itu aja. Barangkali silahkan ada yang mau diucapkan doanya. Hostnya ini lagi ini. Ada pengamen kayaknya itu. Ada pengamen mungkin lewat. Iya. Mungkin nunggu sejenak dulu pengamen lewatnya itu, karena memang Ainandar ini orangnya gemar bersedekah, jadi makanya setiap hari pengamen gak pernah henti untuk lewat datang. Tunggu sebentar dulu. Ya, kasih tausiah dulu mungkin ya Ustadz Alif ya, sebelum kita minta beliau doakan dan lain sebagainya ya. Betul tafadhol Ustaz. Mohon maaf ya, tadi ada pengamen suara berisik. Oke. Jadi oke. Ustadz Evangelis mungkin mau kasih tausiah dulu biar Nggak, saya justru pengen bertanya gitu kan. Sejak kapan tertarik pada Islam? Soalnya kan tadi tanya tuh berkaitan dengan bahkan masih kekeh dengan keyakinan Yesus Tuhan tadi. Yohanes 13:13 kemudian tanya. Dan Masya Allah. Pertanyaannya nanti ya. Oh, tanyanya nanti ya. Udah gitu aja dari saya Ustadz. Saya cuma sudah berdoa belum Mbak Lisa Mariam? ini tausiah dulu. Tausiah dulu beberapa menit mungkin ya. Tausiah dulu beberapa menit, biar abis itu baru kita mungkin ke doa ya. Kalau tausiah Ustadz Alif nih. Kalau dari saya mungkin sedikit aja ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya, dakwah kristologi ini memang sangat dibutuhkan karena masih banyak pribadi yang seperti Kak Lisa Mariam yang kebingungan dengan konsep ketuhanan. Sangat penting sekali. Jadi kita harus berbagi tugas nih. Ustadz mengajari umat, ngaji, fikih, ya kan, akidah. Kita sebagai kristologi untuk mengajarkan para teman-teman. Ya, gimana?
Iya, saya Mbak Lisa. berdosa ya? Kenapa? Apa saya berdosa ya? Berdosa. Oh enggak, Kak Lisa ini sekarang seperti bayi yang baru terlahir baru, yang suci tanpa dosa. Gitu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Sesungguhnya setiap bayi yang terlahir ke dunia itu dalam keadaan suci. Nah, ketika Maksudnya gini, Mbak silakan. mungkin Bang Nandar, nggak gini maksud Mbak Lisa apakah berdosa, maksudnya kan karena pindah agama gitu, sama seperti saya dulu, apakah saya yang termasuk anak yang durhaka karena kan lain lari gitu dari agama orang tua saya gitu kan Mbak Lisa maksudnya kan? Iya. Nah ya gitu, seperti itu Ustadz, tolong dijelaskan Ustadz. Ustadz Alif, Mungkin- Ustadz Alwan Gini, bisa kalau- dijelaskan tentang kalau- surat kalau- Al-Luqman itu. Silakan. Ya, jadi kalau kita, orang tua kita itu tidak selalu taat. Ini kan masalah taat sama orang tua ya? Iya, itu maksudnya. Benar ya? Iya benar. Ya, jadi di Wa dalam injahadaka. Islam itu ketaatan itu, kalau perintah orang tua menyelisihi ketaatan kepada Allah itu tidak berdosa. Karena kita lebih mengikuti perintah Allah. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan la ta'ata makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk, siapapun dia, mau orang tua kita, mau suami kita, mau istri kita, mau guru kita, selama diperintahkan untuk menyelisihi perintah Allah, perintah Tuhan, itu tidak wajib kita taati. Sama misal ketika orang tua atau suami atau kakak atau adik menyuruh kita untuk menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, itu tidak wajib kita ikuti, ya. Insya Allah itu dan bahkan itu malah anjurannya seperti itu. Jadi dia tidak berdosa gitu. Tinggal nanti saya buka aja tausiahnya aja sekalian ya. Ya, silakan Ustadz Alwan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azimi sultanik. Ikhwani fiddin, azakumullah, izinkan saya membaca surat Ar-Rahman sedikit sebagai pengantar kita untuk mensyukuri nikmat. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Diulang-ulang beberapa kali dalam surat Ar-Rahman ini, yang artinya nikmat Tuhanmu mana lagi yang kamu mau dustakan. Jadi berbicara tentang nikmat, tidak ada nikmat yang paling besar selain daripada nikmat hidayah, ya. Kalau dunia ini mah, ya, dunia ini bukan untuk diapa-apakan, hanya untuk ditinggalkan saja. Tetapi nikmat yang sesungguhnya itu adalah ketika kita diberikan petunjuk oleh Allah, kita diarahkan menyembah Tuhan yang benar, menyembah Tuhan yang ehad, yang ahad, yang satu, yang tidak mempersekutukan dia dengan yang lainnya. Jadi dalam tausiah ini saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada semuanya untuk tidak berhenti menghitung dan mensyukuri nikmat Allah, ya, termasuk kepada
Mbak Lisa juga yang baru memeluk Islam. Jadikan ini sebagai nikmat ya, nikmat yang paling besar. Yang kedua bahwa masuk Islam itu adalah perjalanan baru ya. Perjalanan baru yang harus ditempuh dengan pelan-pelan, berhati-hati, jangan terburu-buru, jangan membebani diri ya. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah itu tidak suka membebani hambanya melebihi batas kemampuannya. Jadi belajar Islam pelan-pelan, belajar ngaji sedikit-sedikit, belajar sholat pelan-pelan, belajar zakat, sedikit lagi Ramadan, belajar puasa, ya. Kemudian perbaiki akhlak dan sifat, kemudian perbaiki juga hubungan dengan orang tua, ya. Islam ini sangat menjunjung tinggi hubungan sama orang tua, ya. Wanita itu disebut 3 kali oleh Nabi SAW. Ibu, apalagi ibu ya. Menunjukkan betapa posisi mereka itu sangat tinggi sekali. Beda agama boleh, tapi bukan berarti kita lantas harus tinggi hati, harus jaga jarak, harus jadi berbeda, tidak. Justru semakin kita kenal Islam, cahaya Islam itu harus mereka juga ikut rasakan. Oh begini rupanya kalau orang Islam itu. Oh di Islam itu wala taqul lahuma uffin, enggak boleh bicara bilang saja sama orang tua, ya, bilang ucap aja enggak boleh. Apa wala tanharhuma, dan enggak boleh dihardik, apalagi dihardik. Wa qul lahuma qaulan karima, kalau ngomong sama kedua orang tua itu pakai kata-kata yang paling karim, yang paling baik. Junahadzulli, ya, bahkan ada kata itu merendah diri gitu, di situ. Jadi itu tetap dijaga. Tapi kalau orang tua ajak lagi, ayo kembali lagi kepada kekafiran, hindari. Mohon maaf ibu, mohon maaf ayah, ini jalan yang sudah saya tempuh. Tuhan saya menyuruh saya taat sama ayah dan ibu, tapi tidak untuk hal-hal yang seperti ini. Jadi tetap jaga silaturahim, jaga terus hubungan dengan siapapun ya, dengan saudara-saudara juga yang masih berlainan agama tetap dijaga. Bukan berarti lantas teman-teman itu dihindari, ditinggalkan, tetap saja mereka tetap teman-teman kita. Islam tidak datang kepada seseorang kecuali dia menjadi jalan kebaikan dan menjadi jalan perbaikan. Semoga Dek Lisa dan kita semua ini diberikan hidayah oleh Allah selamanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati, janganlah kalian meninggalkan dunia, janganlah kalian mengakhiri hidup ini dalam keadaan kecuali dalam keadaan pasrah dan tunduk, yaitu di dalam agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, Allah Subhanahu wa taala perbaiki hubungan kita dengan Allah dan juga dengan sesama manusia, menjadikan kita hambanya yang taat. Allahumma amin. Masya Allah. Oke, begitu aja dulu. Silakan dilanjutkan ya. Silakan Ustadz Alif. Ustadz Alif mau tausiah. Ya, mungkin saya sedikit sih, tidak banyak ya. Tolong, bahwa saya potong sebentar. Silakan. Silakan Mbak Lisa. Setelah ini apa yang saya harus lakukan? Ini bagus. Jadi nanti setelah ini nanti di DM Ustadz Alif tolong di follow. Nanti Ustadz Alif data-data KTP-nya aja kasih ke saya, nanti saya buatkan surat sertifikat mu'allafnya. Tolong juga datanya Ustadz Alif karena ini maksudnya. Nanti dibimbing juga ini, sekalian. Nanti jadi ini, nanti setelah ini ya, nanti dihubungi dulu Ustadz Alif, ini yang di bawah ini yang tadi mensyahadatkan, nanti di follow, nanti DM nomornya biar bisa dihubungi via WA. Nanti insya Allah dibimbing. Jadi kalau ada apa-apa dibimbing langsung dengan Ustadz Alif. Yang kedua, sertifikat mu'allafnya kami terbitkan biar bisa dipakai untuk ngurus KTP. Tapi paling tidak berproses dulu. Nanti bicara aja dulu sama Ustadz Alif, nanti dibimbing dasar-dasar Islam itu kayak bagaimana. Jadi memang harus ada pengenalan dulu ya gitu. Nanti sama Ustadz Alif nanti. Bisa ya? Insyaallah. Lisa Mariam. Itu nanti akan dibantu dipermudah ya mengenai data mbaknya agar ini maksudnya siap. cara beribadah gitu gimana? Betul.
betul betul. Iya, nanti Ya, dibimbing Mbak. dibimbing. Betul. Sekarang ini begini Mbak ya, apa namanya, lakukan sesuai apa yang Mbaknya mampu. Misal ketika nanti Mbaknya waktu sholat duhur, lakukan Mbak. Insya Allah ada pelajaran, masih ada waktu juga nanti Mbaknya sambil Tapi lihat-lihat saya tidak boleh. bisa baca-baca gitu doa, nggak bisa. Iya, makanya semampunya dulu niat. Allah Maha tahu, Gini saya jelasin Allah dikit Maha Ustadz tahu. Alif, biar Siap. beliau Tafadhal. nggak Nggak bingung. ya minta maaf Ustadz Alif. Jadi begini Mbak Lisa, jadi pertama yang paling penting sudah syahadat dulu ya. Itu aja dulu yang paling penting, karena kita tidak tahu umur kita sampai di mana kan. Begitu sudah syahadat, nanti setelah itu dibimbing pelan-pelan. Jangan buru-buru bilang harus sholat, harus ini. Islam itu tidak harus tergesa-gesa semuanya. Ya misalnya yang mampunya ini apa dulu nih syariat yang bisa dilaksanakan. Oh mampunya mau belajar sholat dulu, itu sholat aja dulu. Nah mampunya cuman bisa sholat subuh dulu, ya sholat subuh aja dulu sekali. Mampunya 5 waktu, ya 5 waktu. Jadi semampunya aja. Semampunya dulu. Terus mengenai bacaan gimana? Ya nanti akan diarahkan sama Ustadz Alif. Mungkin nanti gerakannya aja dulu, ndak usah bacaannya. Sah juga itu. Untuk orang belajar itu semuanya sah. Ya jadi gerakannya saja dulu mungkin. Kalau belum tahu gerakan apa gimana, nanti diarahkan nanti sama Ustadz Alif semuanya insya Allah nanti. Ya begitu ya Mbak Lisa Mari. Insya Allah. Insya Allah. Ya, Nanti selepas boleh ini follow nanti juga nih kontaknya Kak Derma. dikasih ke Ustadz Alif. Betul, kontaknya dikasih ke Ustadz Alif. Ini juga Kak Derma di follow juga, saling berbagi. Oh iya lupa. Betul ke sama Mbak wanita. Derma juga, ke Ibu Derma juga bisa juga. Iya. Betul lupa saya. Boleh Mbak, nggak Minta maaf ya Mbak Derma ya. Nggak apa-apa Ustadz. Silakan. Ya. Lanjut Ustadz Alif, Ya. tadi mau menyampaikan apa? Oke. Silakan. Ya intinya dimulai Ya, silakan, dari yang Ustadz Alif. termudah. Ya intinya dimulai dari yang termudah, yang mampu dulu. Ya itu aja sih poinnya mengenai masalah menjalankan syariatnya. Niatkan saja ketika kita mendengar suara azan, ya sudah kita niatkan, ya Allah hamba ini sholat, hamba ini mengingat Engkau. Lantunkanlah kalimat-kalimat yang mbaknya bisa gitu. Namun dibarengi dengan niat terus belajar. Intinya seperti itu ya. Bahwa ada sebuah motivasinya sih sedikit, bahwa kita misal membuka salah satu surah di surah Al-Ankabut gitu kan, ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Asiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun gitu. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Jadi sebagai motivasi, masalah ujian dan cobaan itu pasti ada ke depan. Begitu juga banyak pelajaran peristiwa masa lalu. Yang penting kuatkan iman, tetap tabah sabar dalam menghadapi keadaan gitu kan. Terus berpegang teguh kepada tali agama Allah ya. Karena nanti kamu akan merasakan insya Allah. Dan selalu bersabar, wasta'inu bisabri wassalah. Dan teruslah memohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholah gitu ya. Saya tidak akan banyak tausiah mungkin. Intinya motivasi insya Allah mbaknya juga sudah cukup tegar dan kuat, karena mbaknya sudah berani memutuskan. Itu menunjukkan bahwa mbaknya itu orang hebat dan mbaknya itu orang kuat gitu. Mungkin saya tidak panjang ya, kayaknya itu aja dulu. Saya ingin mendengar doa atau pengharapan sekiranya diperkenankan host Mbak Lisa Maryam ya. Apa yang diharapkannya, baik itu orang terdekatnya. Oh ya, saya mengingat tadi, maaf, teringat lagi bahwa di surah Al-Luqman tadi ya, ketika membahas tentang surah Al-Luqman itu kan jelas bahwa Allah ada misal dari ayat 14-nya itu, wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li walidaik ilayyal masir. Jadi Allah perintahkan kepada seluruh manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang telah mengandungnya di dalam kepayahan. Di sini kami belum membahas tentang keyakinannya apapun itu, tetap hormat kepada orang tua adalah perintah. Namun kita dipertegas di ayat 15, wa in jahadaka la an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilm
fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa gitu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku alias keluar dari Islam atau mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, janganlah engkau menaati keduanya itu, dan namun tetap berbuat baik kepada kedua orang tua tanpa merubahnya. Sebagai hubungan seorang anak kepada orang tua tetap harus baik. Tadi sudah banyak nasihatnya dari Ustadz Alwan ya. Tetap jangan merubah, intinya itu, tetap berbuat baik, tunjukkan akhlakul karimah sebagai manusia seorang muslimah yang mengikuti ajaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Mungkin itu dari saya ya. Tafadhol, saya kembalikan ke host dulu. Boleh menanti doanya dari Mbak Lisa juga boleh, kita aminkan bersama. Ya, terima kasih Ustadz Alim. Silakan untuk Kak Lisa ya berdoa untuk pengharapan Kak Lisa ke depan seperti apa, dan doakan juga kami para apologet atau para debater muslim serta para kaum muslimin wal muslimat yang ada di bawah atau di Taifing, dan doakan juga keluarga Kak Lisa ya. Boleh kiranya keluarga Kak Lisa juga mendapatkan kasih karunia dan sehingga akan sama seperti Kak Lisa menerima kebenaran Islam yang hakiki. Silakan Kak Lisa, mungkin permohonan doa-doanya, karena doa seorang mu'alaf yang baru bersahadat itu seperti bayi yang baru terlahir. Jadi insya Allah doanya mustajab. Silakan Kak Lisa. Nah, doa saya cuma ini, semoga orang tua saya terima saya. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah Mbak. Insya Allah. Terima saya dan masih mau menganggap saya anaknya. Itu aja aku. Itu aja doa. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah.